Shalom Bapak Ibu, kakak adik, dan saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru. Meskipun situasi di luar sana masih belum menentu, namun kita patut selalu bersyukur dan selalu memuji Tuhan. Karena atas berkat-Nya, kita masih bisa dipertemukan di ibadah pada hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau bersama-sama menghayati bahwa ibadah hari ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan dan memelihara segenap ciptaannya. Mari kita buka ibadah hari ini dengan mengangkat pujian. Nyanyikanlah nyanyian baru. Saudara yang terkasih, saat ini kita mau ambil waktu sejenak untuk kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Waktu untuk berdoa secara pribadi dipersilahkan. Allah Bapa yang Maha Mengampuni, inilah kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mau mengaku bahwa sering kali kami menyakiti hati sesama kami dan juga menyakiti hati Engkau Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, lawat dan jamahlah hati kami agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengaku dan mengucap syukur. Amin. Allah sendiri yang telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui perantara Yesus Kristus. Ia juga yang memberi kita jaminan sebagaimana dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dakukan menyanyi, dakukan memuji, membesarkan nama Tuhanku. Dakukan bernyanyi, dakukan memuji, membesarkan nama Tuhanku. Jiwaku ingin bernyanyi, serta tubuhku menari-nari, oh menuju ke sukacita, atas kasih Tuhan kepadaku. Haleluya, ku kan
Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami dan memberkati kami sehingga kami dapat mengerti, sehingga kami dapat memahami apa yang akan firman-Mu bicarakan pada hari ini. Dan Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang kecil ini, sehingga ia dapat menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dengan baik. Dan kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk dapat menjalankan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Kitab Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai dengan 7. Kitab Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai dengan 7. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak-Bapak, Kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Everything Will Be Alright. Dan bersama-sama hari ini kita mau merenungkan tema ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi dikisahkan oleh Suetonius, seorang penulis dan sejarawan Romawi, bahwa suatu hari datanglah seorang yang buta dan seorang yang lumpuh salah satu kakinya kepada Vespianus. Jadi Vespianus ini merupakan seorang kaisar Romawi pada saat itu. Nah, kedua orang ini datang dengan dalih bahwa mereka ini mendapatkan penglihatan dalam mimpi mereka, di mana mereka didatangi oleh seorang dewa yang namanya Dewa Serapis. Nah, ini merupakan dewa orang Yunani. Untuk mereka datang kepada Vespianus. Dan dituliskan juga jika dalam penglihatan mereka itu, jika Vespianus meludah kepada mata orang buta tersebut, maka ia dapat melihat kembali. Dan jika Vespianus menyentuh kaki orang lumpuh itu dengan tumitnya, maka kakinya akan dikuatkan. Nah, demikian Vespianus pada akhirnya menyembuhkan kedua orang tadi. Nah, jemaat yang terkasih, kisah ini seringkali menjadi sebuah padanan dari beberapa kisah mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Entah itu kisah Yesus yang menyembuhkan orang yang buta, maupun kisah yang akan kita bahas pada ibadah kali ini, di mana Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Tapi yang membedakan antara kisah Vespianus tadi dan Yesus adalah bahwa kisah Vespianus ini dipercayai sebagai sebuah kisah propaganda untuk menekankan legitimasi kekaisaran Roma pada saat itu. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Yesus adalah sesuatu yang berdasarkan belas kasih untuk menjadikan segala-galanya ini baik, seperti tema kita pada hari ini. Nah, bacaan kita pada hari ini bermula dari perjalanan Yesus. Sesudah ia selesai dari daerah Tirus, Yesus ini melanjutkan perjalanannya ke Galilea, tapi melalui Sidon. Nah, ini menarik, jemaat yang terkasih, bahwa kalau disamakan dengan zaman ini gitu ya, misalkan nih, rumah saya ini deket
sama Mirota kampus. Nah, saya ini mau ke UKDW, ke kampus saya. Nah, alih-alih saya lewat C. Simanjuntak atau saya lewat Terban depan Panti Rapih, saya justru muter lewat Jalan Kaliurang, terus ke Ring Road, terus ke Gejayan, baru saya ke selatan itu. Jadi jangan muternya waduh gitu ya Bapak Ibu, jauh banget. Nah, tapi kan sekarang udah enak, ada kendaraan bermotor, ada sepeda motor, ada mobil. Saya misalnya bisa pakai kendaraan tersebut. Nah, tapi kalau Yesus, perjalanan yang Yesus lalui ini skalanya lebih besar. Nggak cuma sekedar Mirota kampus, Jalan Kaliurang, Ring Road Utara, terus ke Gejayan, nggak cuma sekedar itu. Tapi kalau dibandingkan dengan zaman ini, kira-kira perjalanan Yesus ini memakan waktu sekitar 8 bulan. Dan dipercayai sebagai sebuah momen di mana Yesus menghabiskan banyak waktu dengan para murid-muridnya. Nah, tapi kita kesampingkan hal ini dulu. Mari kita kembali lagi ke bacaan kita pada hari ini. Nah, jadi setelah Yesus muter-muter itu, nah Yesus ini sampailah di Dekapolis. Nah, di Dekapolis inilah tempat Yesus melakukan mujizat penyembuhannya terhadap orang yang tuli dan gagap pada bacaan kita pada hari ini. Nah, jadi sampainya di sana, jadi Dekapolis itu adalah sebuah kota gitu ya, di mana mayoritas dihuni oleh orang-orang Yunani, jadi bukan orang-orang Yahudi. Nah, di sana orang-orang banyak yang sudah berkerumun menantikan Yesus membawa seorang yang tuli dan gagap. Nah, Yesus selalu membawa orang yang tuli dan gagap ini untuk memisahkan dirinya dari orang-orang yang banyak itu. Jadi tinggallah Yesus berdua dengan orang ini. Nah, lalu Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang tersebut, lalu meludah dan meraba lidahnya. Sesudah itu Yesus menengadah ke langit dengan tangan terbuka begini ya, dan berkata, "Efrata," atau terbukalah. Sehingga terbukalah telinga dan pengikat lidah orang tersebut. Jadi ia bisa mendengar dan berkata-kata dengan lancar. Nah, lalu seperti biasa pada kisah-kisah lainnya juga, Yesus melarang orang itu untuk menceritakannya kepada orang banyak. Tapi ya tentu, semakin dilarang, semakin dilanggar. Semakin dilarang, semakin dilakukan. Sehingga banyak orang yang takjub gitu ya ketika mendengar, banyak orang yang takjub dan berkata bahwa ia menjadikan segala-galanya baik. Nah, jemaat yang terkasih, coba sejenak kita membayangkan bagaimana rasanya menjadi orang yang tunarungu, orang yang tuli. Kalau saya membayangkan, wah pasti rasanya sangat-sangat tidak mengenakan. Kita tidak dapat mendengar seperti orang lain, kita juga karena keterbatasan kita untuk mendengar, kita juga tidak bisa bicara selancar orang lain. Dan ya tidak mengherankan jika dituliskan dalam Alkitab bahwa orang tersebut tuli dan gagap. Jadi ngomongnya nggak lancar. Nah, penyandang tunarungu juga seringkali ini cenderung menjadi orang-orang yang pemalu karena keterbatasannya itu. Bahkan dalam tafsiran yang saya baca, bahwa orang-orang zaman dahulu itu menganggap lebih baik menjadi orang yang buta karena masih bisa mendengar dan berbicara. Nah, apa yang menarik adalah apa yang dilakukan Yesus dalam bacaan kita pada hari ini. Ketika Yesus menunjukkan belas kasihannya dan memperlakukan orang yang tuli dan gagap itu dengan cara yang paling manusiawi. Ia memperlakukannya dengan kasih. Dengan cara apa? Ya dengan cara memisahkan orang tersebut dari kerumunan orang banyak. Yesus paham betul dan merasakan kesulitan yang sudah orang itu hadapi seumur hidupnya. Betapa malunya dia, betapa kesulitannya dia, dan betapa menderitanya dia. Dan menjadi lebih menarik ketika kita melihat bagaimana cara Yesus menyembuhkan orang tersebut. Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang tersebut, terus meludah gitu ya, lalu meraba lidah orang tersebut.
Lalu ia menengadah ke langit, menarik nafas, dan berkata, "Efrata, terbukalah." Nah, kalau kita lihat sekilas nih, saudara yang terkasih, kok kesannya kemprohmen gitu ya. Kok jorok, jari dimasuk ke telinga, terus meludah, habis itu dirabakan ke lidah orang lain. Ya, tapi realitanya begitu. Pada zaman itu, ludah ini dianggap memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, memiliki kualitas untuk menyembuhkan. Bahkan kisah propaganda Vespianus tadi juga memiliki elemen ludah untuk menyembuhkan orang yang buta. Nah, kita kan juga seringkali begitu. Kalau kita terluka, misalnya tergores benda tajam gitu ya, berdarah, wah mepet nih, nggak ada obat merah, nggak ada antiseptik. Kadang seringkali ya udah kita pakai ludah tuh, diusap, wah kita udah pede aja kalau itu bersih, kita yakin aja kalau itu bakal sembuh. Nah, tapi justru dengan menengadah ke langit dan mengatakan Efrata, terbukalah. Yesus ini mau menegaskan bahwa bukan ludah yang menyembuhkan, tapi kesembuhan dan pertolongannya datang dari Tuhan. Jadi Efrata ini bukanlah sebuah mantra, bukan seperti pesulap gitu ya. Bim salah bim, des. Berubah misalnya. Bukan juga sebuah seperti lagu Mbah Dukun itu ya. Mbah Dukun komat kamit baca mantra lalu segelas air disembur ke pasiennya. Bukan. Tapi Efrata inilah yang menegaskan bahwa Tuhan menolong. Tuhanlah yang menyembuhkan. Tuhan juga yang memulihkan. Tuhan memperindah kembali ciptaannya. Maka memang benar apa yang dikatakan oleh orang-orang tersebut bahwa ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli bisa mendengar dan yang bisu bisa berkata-kata. Nah, dari teks ini kita mau belajar bahwa atas kehadiran Yesus di Dekapolis, kota yang dihuni orang Yunani itu, dan menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap, Yesus mau menunjukkan bahwa kehadirannya, bahwa belas kasihnya, bahwa anugerahnya tidak hanya hadir bagi orang-orang Yunani saja, orang-orang Yahudi saja, melainkan bagi keseluruhan umat manusia di bumi ini. Dari mujizatnya kita juga mau melihat bahwa Tuhan dalam memulihkan ciptaannya, dalam menyembuhkan kita dan dunia ini, seringkali menggunakan cara yang mungkin kurang mengenakan bagi kita. Mungkin cara yang menyulitkan kita. Seperti halnya ia menyembuhkan orang yang tuli dan gagap itu dengan ludah. Tapi dari hal yang tidak mengenakan itu, justru Tuhan mau untuk memproses kita. Ia mau membentuk kita untuk memulihkan kita dan memperindah kita sebagai ciptaannya. Untuk menjadikan segala-galanya baik adanya. Jadi kita mau diingatkan hari ini bahwa kehadiran Tuhan kepada semua orang di muka bumi ini tanpa terkecuali, dan dengan caranya Tuhan ini mau memulihkan kita dan menjadikan segala-galanya baik. Ia mendatangkan kebaikan. Nah, Tuhan sudah memberikan anugerahnya dan saat ini tinggal tergantung oleh kita, apakah kita mau untuk diproses dan dipulihkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat realitanya sekarang, saat ini kan kita sedang diperhadapkan oleh situasi yang sulit, di mana pandemi COVID ini masih merajalela, masih terus berlangsung, dan rasa-rasanya sangat menghimpit kita gitu ya. Kesehatan kita ini seperti tidak terjamin, bisa saja tiba-tiba kita tertular. Keuangan dan ekonomi kita juga rasa-rasanya makin hari itu makin merosot, makin turun. Udah kayak atlet lompat indah itu loh Bapak Ibu, anjlok gitu ya, jatuh ke bawah. Nah, kita juga dilanda duka melihat realita ketika mungkin banyak dari teman-teman kita, dari tetangga kita mungkin, dari sesama warga jemaat, atau bahkan saudara-saudari keluarga terdekat kita yang harus dipanggil Tuhan oleh karena pandemi ini. Rasa-rasanya nggak selesai-selesai gitu ya Bapak Ibu. Seringkali kita pada akhirnya mengeluh,
Duh Gusti, kapan selesainya? Kapan rampungnya pandemi ini? Tapi kalau kita coba melihat dari sisi yang lain, jangan-jangan melalui pandemi ini Tuhan mau memulihkan dan memperindah ciptaannya. Jangan-jangan Tuhan mau untuk memproses kita dan menjadikan segala-galanya baik. Hanya saja yang terjadi kita dibutakan oleh realita penderitaan yang kita alami. Dan buktinya banyak kok saudara. Di mana kita ketika kita membatasi aktivitas kita untuk keluar rumah, untuk urusan yang tidak penting, untuk nongki-nongki. Lalu kita juga tidak banyak menggunakan kendaraan maupun mesin-mesin pabrik yang besar-besar itu ya, yang menghasilkan polusi. Alam kita, dunia kita saat ini menjadi semakin bersih, menjadi semakin sehat. Bumi kita mendapatkan waktu untuk memulihkan diri atas kerusakan yang diakibatkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Lapisan ozon yang tadinya rusak karena polusi, sekarang bisa kembali pulih. Dan saya yakin di momen inilah Allah sedang bekerja memulihkan dunia ini sebagai salah satu bagian dari ciptaannya. Meskipun setelah pandemi nanti kita juga harus memikirkan sih bagaimana kita mengolah limbah masker ya. Limbah masker yang sekarang menjadi kewajiban kita untuk dipakai itu. Nah, lalu contoh lainnya juga misalnya dengan kita WFH misalnya, dengan kita school from home misalnya, dengan kita sering berada di rumah. Nah, kita juga dapat menghabiskan banyak waktu dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita yang mungkin sebelum-sebelumnya gitu ya, kita terlalu sibuk dengan kesibukan kita sehingga kesulitan untuk membagi waktu antara pekerjaan, antara kesibukan dengan keluarga kita. Dengan di rumah saja kita juga memiliki banyak waktu untuk dihabiskan untuk mempertajam iman kita. Kita memiliki banyak waktu yang bisa digunakan untuk kembali berelasi dengan Tuhan. Jadi mungkin yang sebelumnya cuma kalau hari Minggu ke gereja, udah. Nah, dengan kita di rumah banyak waktu di mana kita bisa berkomunikasi sama Tuhan, memperdalam iman kita. Juga dengan di rumah saja mungkin kita juga memiliki banyak waktu untuk berolahraga, mempersehat tubuh kita gitu ya. Mencari keringat nih, kayak saya sekarang ini keringetan gitu kan. Mungkin sebelumnya kita nggak punya waktu buat berolahraga karena disibukkan oleh kegiatan kita. Tapi dengan di rumah saja kita jadi memiliki kesempatan untuk berolahraga. Lalu misalnya dengan di rumah saja kita juga menurunkan resiko tertular virus COVID ini. Kita juga secara tidak langsung membantu meringankan beban pekerjaan para tenaga kesehatan yang sampai detik ini masih terus berjuang di garis depan untuk mengatasi pandemi ini. Ya, jadi kalau kita lihat kembali, sebetulnya banyak hal-hal kecil yang Tuhan pakai dari sisi lain pandemi ini untuk memulihkan kita dan dunia ini sebagai ciptaannya. Untuk memperindah kembali apa yang sudah Ia ciptakan. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, everything will be alright. Kita pasti mampu melewati masa sulit ini dan Tuhan pasti akan memampukan kita melewatinya. Namun kita tetap harus berusaha juga. Mungkin bagi saudara-saudari yang bekerja di luar rumah, banyak kontak dengan lingkungan luar, dengan banyak orang, ya mungkin bisa berusaha dengan tetap menerapkan prokes. Bagi yang belum divaksin, ya segeralah divaksin agar imun kita meningkat gitu ya. Kita jadi nggak gampang tertular, kalaupun tertular efeknya minim. Lalu bagi yang di rumah saja, ya manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Dan percayalah bahwa Tuhan sedang memproses ciptaannya, memulihkannya dan menjadikan segala-galanya baik. Amin. Mari saudara-saudara kita naikkan doa syafaat kita. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami percaya
bahwa Engkau saat ini sedang memproses kami. Engkau saat ini sedang memulihkan kami. Engkau saat ini sedang memperindah kembali ciptaan-Mu. Engkau sedang menjalin relasi kembali dengan ciptaan-Mu. Dan kami rindu itu ya Tuhan. Kiranya Engkau memampukan kami untuk melewati proses ini. Engkau yang terus menyertai kami dan berjalan bersama kami. Dan kukuhkanlah dalam hati kami ya Tuhan, untuk terus percaya, untuk terus beriman bahwa segalanya akan baik-baik saja. Dan Engkau akan membuat segalanya indah. Tuhan, tak lupa kami juga ingin berdoa bagi gereja-Mu ini ya Tuhan. Kiranya semua yang direncanakan, semua yang akan dilakukan, setiap kegiatan, setiap komisi, setiap pekerja, pelayan, kiranya Tuhan yang terus memberkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar, diberikan kesehatan bagi para pekerja, dan juga diberikan kelancaran bagi setiap kegiatan yang akan berjalan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, pemerintah Indonesia. Kiranya Tuhan terus memberikan kebijaksanaan sehingga pemerintah kami dapat mengambil langkah yang tepat, dapat mengambil keputusan yang tepat, terutama dalam menyikapi pandemi saat ini ya Tuhan. Berkati juga setiap warga Indonesia agar terus mendukung program untuk mengatasi pandemi ini yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Entah itu tes kesehatan maupun vaksinasi, sehingga bersama-sama kami mampu untuk menghadapi pandemi ini. Dan kiranya pandemi ini juga dapat usai segera dan kami dapat kembali melakukan kegiatan kami, kembali melakukan kebiasaan kami seperti sebelumnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau terus menyertai kami, berjalan bersama kami, dan memberkati kami. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita memperbaharui iman percaya kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 280. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal
Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adapun ayat yang mendasari diambil dari Ulangan 30 ayat 9. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan doa persembahan kita. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Engkau adalah Allah yang penuh kuasa. Engkau Allah yang maha kasih, Engkau Allah yang selalu mendampingi kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Ya Allah, pada saat ini kami bersama-sama umat-Mu di gereja-Mu ini bersama memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, jadikanlah alat untuk kemuliaan dan pekerjaan-Mu. Berkati anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan memulihkan segala ciptaannya dan menjadikan segala-galanya baik. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya, amin.